Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah karena berkat rahmatnya kita hari ini bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ada yang ingat pembelajaran pada pertemuan lalu? Ada Bu. Bu. Nah, kita mempelajari tentang interaksi antar Ruang. Baiklah. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang interaksi sosial. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar bentuk-bentuk interaksi sosial, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar interaksi sosial, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan tentang faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Sekarang kalian amati gambar terlebih dahulu. Dan di sini ada terlihat beberapa gambar. Kalau yang kalian lihat, sedang apakah mereka? Belajar. Sedang belajar. Iya, ada yang sedang belajar. Kemudian ada yang sedang bertemu dengan dokter. Kemudian ada yang sedang apa lagi? Gambar yang paling bawah. Olahraga. Sedang berolahraga. Kemudian dari gambar yang terlihat, apakah ada interaksi atau tidak? Ada. Ada, karena pelakunya lebih dari satu orang. Jadi dari gambar yang telah diamati, kita tarik pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah, Geng bisa dibacakan Geng? Oke Bu. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ingat, yang paling penting dari interaksi sosial adalah salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi, sedangkan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Kemudian, berdasarkan gambar yang kita lihat tadi, syarat-syarat interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada kontak sosial, kemudian yang kedua ada komunikasi. Oke. Kemudian materi selanjutnya, faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Kemudian yang kedua ada identifikasi. Yang ketiga sugesti. Yang keempat simpati. Ya, simpati, dan yang terakhir ada empati. Jadi dari masing-masing faktor pendorong ini, untuk penjelasan lebih lanjut, kalian kan masing-masing sudah punya buku pegangan, jadi masing-masing silakan mempelajari dari buku yang sudah tersedia, kemudian dapat juga mencari melalui internet. Kemudian dari syarat interaksi sosial dan faktor pendorong, kita lihat dulu ciri-ciri interaksi sosial. Jadi sebuah kegiatan dapat dikatakan ciri-ciri interaksi sosial apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada dimensi waktu. Yang misalnya ada masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir, ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi,
Nantinya untuk membahas materi ini lebih lanjut, Ibu akan membentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 orang. Ibu akan memberikan materinya kepada kalian melalui WA Group. Silakan berdiskusi. Kemudian hasilnya kalian kumpulkan melalui WA Group kembali. Paham kira-kira dengan tugas yang Ibu berikan? Paham. Paham ya. LKPD-nya juga nanti akan Ibu kirim lewat WA Group. Jadi silakan dikerjakan melalui WA Group ya. Ya, Bu. Dari materi yang sudah disampaikan, ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang paham kira-kira dengan materi yang Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Tidak, paham semua ya? Paham. Oke. Jadi, dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulannya adalah interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan individu, kelompok dengan kelompok. Ya, kemudian Syarat- apa lagi? Syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dengan komunikasi. Kemudian setelah itu ada Faktor pendorong interaksi sosial, yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. iya. Jadi pembelajaran kita hari ini membahas tentang interaksi sosial. Jadi jangan lupa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian syarat terjadinya interaksi sosial terbagi menjadi 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Sedangkan untuk faktor pendorong terbagi menjadi 5, yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Kemudian masuk lagi ke ciri-cirinya yang terbagi menjadi 4. Jadi tolong materi ini dipelajari lagi di rumah. Jadi masing-masing silakan mencari lewat buku paket ataupun lewat internet ya. Ya, Bu. Baik. Jadi pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga setelah dalam pembelajaran ini kalian mendapatkan manfaat, dapat dipahami semuanya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin kembali. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu. Selamat siang. Selamat siang.